Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Bapak Kepala Cabang kita, yaitu Bapak Andri Martin. Kami persilakan Pak. Terima kasih Mbak Evi. Suaranya bisa dengar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu peserta webinar series dari Tunas Satu Graha pada pagi hari ini. Sungguh bersyukur pada pagi hari ini saya Andri Martin selaku Branch Manager Tunas Auto Graha Prabu Muli mewakili juga direksi dari Tunas Auto Graha Toyota dealer di Sumatera Selatan bisa menyambut Bapak Ibu semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, walafiat, dan juga tetap semangat, berpikir positif, dan melakukan aktivitas yang produktif. Bapak Ibu, seperti kita ketahui bersama, tahun ini kita semua menjadi saksi bahwa kemampuan manusia menghadapi alam ini sangat kecil sekali. Pandemi COVID-19 menimbulkan dampak yang sangat dominan di berbagai sektor dan aspek kehidupan selama 6 bulan terakhir ini. Dan ini menjadikan kita harus mau tidak mau melakukan adaptasi dengan kebiasaan baru. Dalam bisnis pun seperti itu Bapak Ibu. Bisa jadi semua rencana yang sudah kita siapkan di tahun lalu itu tidak dapat kita laksanakan di tahun ini. Dan hal ini menuntut para pebisnis untuk segera melakukan perubahan model bisnis agar bisa bertahan. Bapak Ibu, fakta membuktikan banyak bisnis justru mulai dan berkembang pada saat krisis. Bisnis yang mampu memenuhi keinginan dan solusi konsumen, memberikan solusi bagi konsumen, itu yang dapat bertahan dan akan menjadi pilihan bagi konsumen. Di saat mayoritas pengusaha sekarang sedang tiarap, maka siapa yang mampu tegak berdiri akan mudah dikenali. Bapak Ibu, bisnis pada akhirnya tentunya diharapkan memperoleh pendapatan dan keuntungan berupa uang, di mana setiap pengeluaran uang perlu direncanakan dan dikelola secara baik, sehingga mampu membuat bisnis terus bertumbuh dan memberikan kesejahteraan bagi semua pihak. Itulah Bapak Ibu kenapa alasan kami Tunas Auto Graha Prabu Muli mengambil tema perencanaan keuangan dalam webinar series hari ini. Kami mengundang praktisi perencana keuangan dan bisnis coach Ibu Renika Asturi dari Nahla Coaching Firm Jakarta dengan harapan dapat memberikan inspirasi, ilmu, dan tips dalam mengelola keuangan, khususnya pada saat masa pandemi dan new normal sekarang. Semoga ini dapat menjadikan kita lebih optimis dalam mampu mengelola keuangan, baik pribadi dan bisnis. Bapak Ibu, tantangan terbesar bukan ada di luar sana, tapi berada dalam diri kita sendiri. Tantangan terbesar itu bukan krisis ekonomi, tapi krisis kepercayaan pada diri kita sendiri terhadap kemampuan kita. Bapak Ibu, manusia selama hidup akan selalu diuji supaya dapat berkembang dan dapat berpikir bagaimana mengatasi keadaan. Perubahan dimulai dari diri sendiri demi kepentingan bersama. Kita harus tetap tangguh menjalani badai krisis dan optimis melakukan bisnis. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada khususnya Direksi Tunas Auto Graha, kepada panitia penyelenggara, kepada Nahla Coaching Firm, serta seluruh tim CAG Prabu Muli, dan juga tidak lupa sponsor dari Toyota Astra Finance, Bapak Afid yang sudah hadir di sini, serta seluruh tim yang telah berupaya mengadakan webinar series ini dan tetap solid dalam bekerja dan memberikan solusi bagi para pelanggan. Bapak Ibu, selamat menikmati sajian inspiratif kami dari Tunas Auto Graha Prabu Muli webinar series. Tetap semangat, berpikir positif, dan melakukan aktivitas
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya kembalikan kepada Mbak Evi, silakan Mbak Evi. Ya, terima kasih Pak Andre kata sambutannya. Untuk selanjutnya kita akan melihat slide PAG profile dan promo. Sepertinya kita akan langsung masuk ke acara inti untuk sesi pertama itu materinya akan disampaikan oleh Ibu Reni Kak Asuri. Kepada Ibu Reni kami persilakan Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semuanya. Mbak Evi, para peserta, semuanya sehat semua. Mas Andri Martin, sahabat saya, sahabat lama saya. Alhamdulillah sekarang kita ketemu lagi di acara webinar dari PAG Pramugari. Dengan salam juga Pak Murtado yang berada di Palembang ya, gitu ya. Salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam 1 jam ke depan saya akan sharing gitu ya. Jadi saya memang akan sharing aja di sini dengan teman-teman pebisnis semua tentang perencanaan keuangan bisnis. Nanti saya akan kenalkan diri siapa saya dan kemudian apa yang menjadi profesi saya saat ini sehingga saya berada di webinar hari ini gitu ya. Oke, tanpa kita buang-buang waktu, saya akan langsung share dan akan kita berdiskusi. Nanti akan ada tanya jawab, teman-teman. Silahkan nanti ketika saya sedang membawakan materi, teman-teman boleh dicatat apa saja yang akan mau ditanyakan. Nanti jika ada waktunya tanya jawab, nanti silahkan teman-teman boleh nulis di chat gitu ya. Jadi nanti bisa bertanya setelah acara materi dipresentasikan selesai. Baik, saya akan mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kelihatan slide-nya teman-teman semuanya? Kelihatan ya? Oke, hari ini kita akan bicara tentang perencanaan keuangan bisnis. Hari ini adalah memang salah satu bentuk customer relation yang dilakukan oleh PT Tunas Autograha cabang Prabu Mulih gitu ya, untuk sharing dengan teman-teman pebisnis di Prabu Mulih supaya kita tetap mendapatkan ilmu di saat pandemi. Dan tadi benar banget katanya, saya manggilnya Mas Andre gitu ya. Mas Andre itu betul bahwa bisnis itu sekarang banyak berkembang saat pandemi gitu ya. Jadi dulunya awal-awal mungkin drop, tapi saat ini justru banyak banget bisnis berkembang dan banyak juga pebisnis yang memiliki peluang lain, mendapatkan omset lain saat pandemi ini. Jadi kami memang melakukan beberapa penelitian di UMKM. Nah, untuk webinar kali ini saya akan membawakan perencanaan keuangan bisnis yang temanya cukup ada tema yang menarik, yaitu bagaimana sih kita bisa mengoptimalkan produktivitas dari aset kita. Jadi teman-teman pebisnis ini semuanya punya aset. Nanti kita akan bahas aset apaan aja sih yang dimiliki dan kemudian bagaimana caranya kita memproduktifkan aset tersebut. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri. Jadi saya adalah Reni Kristiana Asuri. Mungkin teman-teman berpikir siapa saya gitu ya, terus kemudian apa itu perencana keuangan. Kalau teman-teman lihat yang kemarin ada video, saya adalah seorang perencana keuangan tersertifikasi CFP, Certified Financial Planner, Qualified Wealth Planner, dan ini semuanya adalah wealth planner ataupun pengelolaan harta. Jadi Certified Financial Planner adalah seorang perencana keuangan tersertifikasi global, teman-teman. Jadi ya global dan lokal. Jadi dari Indonesia di BNSP dan kemudian di Amerika Serikat. Jadi teman-teman hati-hati ketika ada seorang perencana keuangan mengaku seorang perencana keuangan, tapi dia tidak tersertifikasi dan tidak tertera namanya di fpsb.net, maka dia adalah perencana keuangan yang tidak bisa dijadikan standar sertifikasi. Jadi hati-hati karena banyak banget
orang-orang yang mengaku perencana keuangan di luar sana tapi tidak tersertifikasi, sehingga itu malah membuat teman-teman memberikan advice yang tidak tepat seperti itu. Nah, di sini saya memang saat ini bergerak perencanaan keuangan khususnya di UMKM. Jadi memang saya mendampingi pebisnis sejak tahun 2015 gitu ya. Itu mengkerucutkan diri menjadi seorang financial planning untuk UMKM karena basic saya adalah pebisnis. Saya pebisnis sudah 20 tahun, teman-teman. Jadi saya adalah UKM juga gitu ya. Jadi kita bareng-bareng untuk belajar bersama gitu ya. Dan saat ini saya benar-benar sedang mendalami tentang Islamic Financial Planning di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta gitu. Ini adalah kenalan dari saya. Sebelumnya mudah-mudahan nanti ke depannya kita terus akan berhubungan, dan silakan teman-teman jika ada sesuatu yang perlu ditanyakan di kemudian hari. Welcome gitu ya. Oke. Nah, saat ini mendampingi aktif, saya memang mendampingi UMKM betul-betul di one on one maupun grup. Kemudian saya juga dari tahun 2017 bergabung dengan OJK, dan itu saya diberikan kelas khusus untuk UMKM dan syariah. Kemudian untuk FISB Indonesia juga saya mentornya juga untuk menyelenggarakan sertifikasi nasional untuk perencana keuangan. Dan saya juga UMKM saat ini yang saya tekuni adalah bisnis kuliner. Silahkan teman-teman kalau ada yang ke Bogor silahkan mampir di Saung Bamburyung saya gitu ya. Kemudian itu kira-kira saat ini aktivitas saya. Mudah-mudahan itu menjadi perkenalan yang bisa berlanjut di kemudian hari. Oke, kita mulai dari pertanyaan nih. Pertanyaan yang mungkin teman-teman bisa jawab sendiri gitu ya. Ingat teman-teman, pada saat kita tahun 2019 atau setiap akhir tahun, kita setiap pebisnis itu selalu bikin yang namanya review gitu ya, review tahunan gitu ya. Jadi baik akhir tahun maupun awal tahun, kita selalu bikin kick off gitu ya, kick off meeting gitu ya. Apa yang akan kita lakukan di tahun depan gitu ya, dari review tahun lalu. Nah, itu biasanya kita selalu melakukan itu di akhir tahun ataupun di awal tahun gitu ya, kick off meeting. Nah, teman-teman pastinya di awal tahun lalu kita sudah sangat optimis ya dengan berbagai rencana yang kita kita susun gitu ya. Kita susun di tahun 2020 nih akan ada apa, ada profesional, kemudian targetnya kita seperti apa. Kita sudah susun sangat baik gitu ya. Tapi balik lagi bahwa segala sesuatu yang direncanakan sebaik-baiknya oleh manusia, maka memang Tuhanlah yang tetap menentukan gitu ya. Jadi goals di tahun 2020 yang kita susun bisa jadi saat ini sedang ada distract namanya, atau sesuatu yang sedang membuat dia terhenti sementara gitu ya. Jadi teman-teman berpikirlah bahwa segala sesuatu yang menghalangi segala mimpi kita atau goal kita, tujuan kita itu hanya sementara aja gitu ya. Atau kita berpikir untuk cara lain bagaimana menempuhnya. Jadi bukan berarti mematikan mimpi-mimpi goal kita tahun 2020 tetap akan bisa tercapai gitu. Mungkin dengan cara yang lain gitu ya, ataupun dengan cara yang sama dan kemudian menambah dengan strategi yang lain. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang goalnya tahun 2020 lalu kita bersemangat, mudah-mudahan kita akan semangat lagi di pertengahan tahun ini karena sekarang sudah mulai ekonomi bergerak maju. Tapi jangan lupa protokol kesehatan tetap kita laksanakan gitu ya teman-teman ya, seperti itu. Itu adalah satu bentuk adaptasi. Tadi betul katanya Mas Andri. Jadi bukan orang yang pinter yang bisa bertahan, bukan orang yang kaya yang bisa bertahan gitu ya. Tapi orang yang pandai untuk melakukan adaptasi itu adalah orang yang paling bisa bertahan di setiap kondisi, termasuk kondisi perekonomian kita saat ini gitu ya. Seperti itu. Jadi nggak perlu pinter, nggak perlu kaya gitu, tapi perlu kemauan, namanya adversity quotient. Ada kecerdasan lain, yaitu kecerdasan namanya adversity. Kecerdasan untuk mengatasi kesulitan, itu namanya adversity quotient, teman-teman. Jadi ada kecerdasan tuh nggak cuma IQ ya, ternyata sudah banyak kecerdasan. Jadi kita juga memiliki namanya adversity quotient. Jadi kecerdasan untuk mengatasi kesulitan. Nah, mudah-mudahan dengan adanya ilmu-ilmu yang banyak sekali tersebar di kala pandemi ini, teman-teman bisa meningkatkan adversity quotient tadi gitu ya. Jadi kecerdasan bagaimana kita fighting gitu ya, seperti itu. Oke, jadi setelah tadi kita menyusun segala rencana ya, kemudian tiba-tiba datanglah sebuah rencana Allah, rencana Tuhan yang diberikan
ya. Ini adalah makhluk Allah, kecil, tidak terlihat gitu ya, tapi dia benar-benar menunjukkan kuasanya gitu ya, dampak COVID. Dan ternyata untuk kita UMKM itu unik teman-teman ya, makanya kenapa saya betul-betul concern di UMKM, karena saya adalah pelaku UMKM, dan saya menemukan ada 2 hal yang sangat unik di UMKM, karena dia adalah rumah tangga dan juga bisnis. Nah ini teman-teman, jadi kita UMKM itu ada 2 bagian di dalam badan kita, di dalam mindset kita, bahwa kita ini adalah seorang rumah tangga biasa atau owner, dan kemudian kita juga mengelola bisnis. Jadi kayak dibelah gitu ya nanti keuangannya. Nanti teman-teman akan dipandu oleh saya bagaimana kita mindset untuk dibelah mindset kita, bahwa kita sebagai keluarga atau pribadi, bagi yang belum keluarga disebut pribadi, kemudian bagaimana kita mengelola keuangan bisnis gitu ya. Jadi ini adalah sebuah keunikan gitu ya, sebuah keunikan. Jadi, nah di dalam COVID ini terdampak semuanya gitu ya, rumah tangga terdampak, bisnis terdampak. Jadi UMKM adalah penggerak ekonomi nasional yang terbesar, penyerapan tenaga kerjanya sebanyak 90%, tapi sekarang saat ini sedang terdampak kondisinya gitu ya, baik di rumah tangga maupun korporasinya. Jadi betul-betul tekanannya, kegiatan usahanya sempat menurun di awal gitu ya. Kemudian kewajiban-kewajiban kredit terganggu. Tapi alhamdulillah sekarang mulai bulan Juli kemarin kita sudah mulai bergerak maju gitu ya. Mudah-mudahan ke depannya dengan berpikir positif semua keadaan menjadi lebih positif gitu ya. Semangat teman-teman. Nah, tapi teman-teman, walaupun dalam kondisi yang seperti itu, kita akan lihat realita keuangannya. Memang betul, waktu awal itu berkurang ataupun bahkan hilang. Ada yang di PHK, banyak sekali yang di PHK ya. Kita pebisnis berkurang pendapatannya, shock langsung pada saat itu semua orang menahan cash gitu ya, menahan cashnya untuk tidak membeli apapun gitu ya. Tapi teman-teman di saat itu juga ada juga perubahan pola pengeluaran kita. Pola pengeluaran kita, pengeluaran pribadi ataupun pengeluaran keluarga kita ada yang naik, ada yang turun, ada yang tetap ya. Yang naik udah pasti wifi ya kan, anak-anak sekolah, kita bekerja dari rumah dan segala macam, obat vitamin dan segala macam, anak-anak di rumah, keluarga di rumah, itu sembakonya naik semuanya, snacknya naik semuanya. Jadi itu semua keluhan emak-emak nih gitu ya. UMKM itu juga emak-emak sebagian gitu. Jadi ini akan ada cenderung naik atau tinggi. Tapi ada juga yang turun gitu ya. Jadi kayak anak-anak yang di sekolah maka transportasinya menurun gitu ya. Traveling juga menurun, yang biasanya jalan-jalan setiap bulan ini kemudian tidak jalan-jalan. Jadi ada beberapa yang naik dan ada yang turun. Dan ada juga yang cenderung tetap. Misalnya uang sekolah tetap wajib dibayar gitu ya. Iuran RT, kemudian ada cicilan hutang yang memang bisa direlaksasi, ada yang tidak nih teman-teman. Jadi 50% atau 50% nggak bisa direlaksasi. Jadi tetap cicilan hutang itu tetap dibayarkan gitu ya. Jadi premi asuransi dan segala macam itu masih tetap gunanya. Nah ini adalah realita keuangan. Kemudian realita keuangan lain adalah kita mengeluarkan budget lebih untuk membeli vitamin dan lain-lain tadi ya. Nah ini kemudian belanjanya juga berubah gitu ya. Yang tadinya belanja offline, sekarang belanja online, pakai ongkir gitu ya. Ada lagi ini keuangan yang berubah gitu ya. Jadi banyak banget perubahan yang terjadi di era pandemi. Yang tadinya kita nggak mau belajar, mau nggak mau, suka nggak suka, kita menjadi belajar gitu ya. Jadi ada sisi baik, ada sisi positif, ada sisi negatifnya gitu ya. Ini adalah realita keuangannya saat pandemi. Kita ingin melihat secara keseluruhan dari seluruh sisi gitu, baik sisi positif maupun sisi negatifnya. Nah, teman-teman, kenapa saya bahas ini dari awal? Kenapa kita membahas tentang pandemi dulu sebelum kita masuk ke dalam materi? Karena teman-teman, ketika kita berbicara tentang keuangan, sesungguhnya tidak cukup untuk mengatur keuangan kita aja. Jadi nggak cukup untuk kemudian kita mengatur apa yang ada di dompet kita, apa yang ada di tabungan kita tuh nggak cukup teman-teman. Bahkan di setiap kelas kami gitu, setiap kami dan saya teman-teman perencana keuangan Indonesia itu ketika kita bilang bahwa rencana keuangannya seperti apa? Oh harus saving dana darurat, harus ini, kita akan diserang oleh banyak orang gitu. Akan diserang oleh banyak orang bilang, Ibu gimana sih kok ngomongnya harus saving, harus tetap giving, harus tetap ini, uang aja nggak ada Bu gitu. Ibu jangan ngomong seperti itu. Nah seperti itu. Jadi sebelum kita masuk materi untuk bagaimananya, kita akan melihat dulu bahwa ada satu hal penting yang harus teman-teman pahami untuk kita pebisnis pula. Kalau kita bicara uang dan bicara bisnis, maka semua itu berbicara tentang mind atau berbicara tentang pikiran, ya pikiran. Jadi
sebelum kita merencanakan keuangan, before you plan your money, you should plan your mind. Jadi kita wajib merencanakan pikiran kita. Jadi uang itu adanya di pikiran teman-teman, bukan di dompet, bukan di tabungan, ya. Uang adanya di pikiran. Nah, ingat ya. Jadi apa sih itu? Jadi being broke is temporary, but poor is mindset. Jadi teman-teman, saat ini kita bisa jadi ada yang bilang bahwa kita being broke atau bangkrut atau lagi dalam kondisi yang tidak stabil. Tapi teman-teman, jika berpikiran kita baik, maka kita akan bilang itu hanya sementara. It's just a temporary, gitu ya. Tapi kalau ada orang yang berpikir bahwa, aduh saya nggak punya uang, aduh saya nggak mungkin bisa melakukannya, aduh saya ini kurang uangnya, maka itu namanya poor mindset, yaitu berpikir miskin. Berapapun yang akan dia dapat nanti, omsetnya besar, dia tetap akan berpikir poor. Jadi hati-hati teman-teman terhadap pikiran kita. Jadi kalau kita berpikir poor, maka kita akan selamanya akan menjadi seorang yang poor atau seorang yang miskin, gitu ya. Nah, jadi ini dia. Jadi hati-hati, kita akan ubah pikiran kita bahwa kita akan berpikir kaya mulai saat ini, gitu ya. Seperti itu. Nah, ini dia ininya. Jadi apa sih money is about mindset itu? Kita akan gali lebih banyak. Pandemi, teman-teman. Ya, bertanya kita masing-masing di diri kita, adversity or your advantage? Kesulitan atau peluang? Nah, kesempitan atau kesempatan? Nah, ini perlu kita tanyakan ke diri kita masing-masing. Buat kita, pandemi itu kesempitan atau kesempatan? Kesulitan atau peluang? Maka itulah yang terjadi ketika kita berpikir itulah yang terjadi. Jadi teman-teman, saya mendalami ilmu namanya subconscious mind, yaitu alam bawah sadar, yang mana alam bawah sadar kita 90% mengontrol seluruh nasib kita. Jadi 90% itu berada di mind atau pikiran. Jadi kalau 90% mind kita, pikiran kita berkata sulit, maka kehidupan kita 90% sudah dinyatakan sulit dan akan terjadi kesulitan itu. Nah, kalau kita berpikir itu kesempatan, maka 90% kehidupan kita akan menjadi kesempatan ketika kita berpikir pandemi adalah kesempatan. Nah, ini adalah sebuah ilmu sains, ilmu fisika kuantum yang tidak bisa kita bilang bahwa itu bohong gitu ya. Jadi semuanya sains seperti itu ya. Jadi teman-teman pastikan apa pikiran Anda itu yang akan datang kepada Anda. Nah, ada sebuah konsep kedua di pikiran kita bilang bahwa kita nggak mampu melakukan pengelolaan keuangan atau perencanaan keuangan. Nah, teman-teman, kita akan ubah mindset kita mulai saat ini. Bahwa berapapun harta atau uang yang dimiliki oleh seseorang, maka ia akan mampu melakukan pengelolaan dan perencanaan. Nah, teman-teman, silahkan bayangkan dompet Anda masing-masing buka, apakah di dalamnya ada uang. Jika ada uang bahkan Rp5.000, Rp10.000, berarti Anda punya uang. Berarti Anda punya harta. Maka berapapun harta, itu akan mampu dilakukan pengelolaan dan perencanaan keuangan. Gitu. Ada yang tanya, Bu, kalau misalnya saya nggak ada sama sekali, betul ya nggak ada sama sekali, di dompet nggak ada sama sekali, maka Anda mustahil. Nanti akan diminta di Basnas, akan dikasih uangnya, maka itu akan dikelola. Seperti itu. Tapi kalau teman-teman masih memilikinya, maka kita masih bisa bilang bahwa kita memiliki harta. Gitu, berapapun itu. Jadi jangan berpikir jumlahnya dulu teman-teman, tapi berpikirlah kita punya. Seperti itu ya, maka kita akan mampu melakukannya, maka kita akan mampu melakukan perencanaan kesejahteraan itu, gitu ya. Ini adalah mindset yang perlu ditanamkan. Kemudian bagaimana caranya? Nah, caranya adalah ini yang hari ini kita pelajari. Kita perlu tahu caranya. Jadi kalau kita punya, kita nggak tahu caranya, juga bingung juga nanti salah. Kayak kemarin ada beberapa perencana keuangan yang ternyata tidak tersertifikasi ngasih tahu, oh caranya begini-begini, kamu taruhlah di investasi ini, nanti akan investasi ini akan memberikan kamu aset yang besar segala macam. Nah, karena kita nggak tahu caranya, kita percaya saja, kita tidak belajar lebih dalam, maka kita akan terkena investasi bodong. Nah, hati-hati nih teman-teman, maka pelajarilah dari orang-orang yang betul-betul ahli di bidangnya, gitu ya. Bertanyalah dengan orang-orang yang ahli di bidangnya, gitu ya. Jadi Google memang banyak informasi, tapi pastikan untuk memberikan keputusan untuk mengambil aset ataupun dan lain-lain berhubungan dengan uang teman-teman, pastikan teman-teman berhadapan dengan penasehat keuangan yang betul-betul tersertifikasi, karena kami punya kode etik yang dipegang oleh kita untuk tidak sembarangan berbicara. Seperti itu ya. Oke, apalagi mindsetnya? Nah, ini dia. Jadi setelah kita punya, kita berpikir kita mampu, kemudian kita tahu nanti caranya. Hari ini kita akan kasih tahu caranya, gitu.
Tapi kemudian kita bilang bahwa saya nggak usah lah, saya nggak perlu sejahtera di kemudian hari. Oh ya nggak apa-apa. Atau saya ingin sejahtera, oh ya baik. Jadi semua itu tergantung kepada kita semuanya, teman-teman. Jadi jika seseorang itu mau melakukannya, maka ia akan mampu melakukannya. Tapi kalau dia tidak mau, berarti dia memang bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi keputusannya tersebut, gitu. Jadi perencanaan dan pengelolaan keuangan tidak akan bisa dilakukan jika tidak mau, gitu ya. Jadi kalau kita bilang kalau teman-teman punya mimpi tersebut kan butuh uang, gitu ya. Misalnya pengen bisnisnya cabang banyak, pengen anaknya sekolah S2, S3, dan segala macam, itu membutuhkan uang banyak. Nah, itu disebut tujuan keuangan, teman-teman. Nah, ketika tujuan keuangan itu uangnya belum ada saat ini, maka kita merencanakan bagaimana caranya agar kita mampu untuk mencapai mimpi-mimpi tersebut. Itu namanya mimpi keuangan, tujuan keuangan. Kita sebut namanya visi, karena itu jauh ke depan, bisa jadi, belum tahu kapan itu ada. Maka visi hanya akan menjadi halusinasi, teman-teman, jika tidak melakukan aksi. Nah ini, ya, hati-hati, visi kita hanya akan menjadi halusinasi kalau kita tidak melakukan aksi. Untuk mencapai mimpi-mimpi kita, mimpi-mimpi keuangan kita, tujuan keuangan kita, agar tidak menjadi halusinasi dan itu menjadi kenyataan, maka aksinya adalah melakukan pengelolaan dan perencanaan keuangan. Itu ya. Ini adalah sebuah aksi. Hari ini teman-teman yang hadir di sini adalah sebuah aksi nyata, langkah pertama untuk kita mencapai mimpi kita bersama. Oke? Itu ya, seperti itu. Nah, teman-teman semuanya, pengelolaan dan perencanaan keuangan ini juga adalah sebagai bentuk rasa syukur kita dan kemudian bentuk ibadah kita kepada Tuhan kita, pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman yang muslim sudah pasti tahu bahwa harta itu akan ditanya di akhirat nanti. Dari mana didapatkannya, untuk apa dia dibelanjakannya, ya. Jadi ini betul-betul bentuk ibadah dan bentuk rasa syukur ketika tadi kita berpikir bahwa kita berapapun itu jumlahnya, kita tetap mensyukurinya. Nah, ini adalah bentuk itu. Semakin kita bersyukur, maka akan semakin dilipat gandakan rezeki kita di kemudian hari, insya Allah. Gitu ya. Seperti itu. Oke, itu adalah mindset keuangan ya, teman-teman. Sebelum kita masuk strateginya, kita perlu berpikir tadi dulu, gitu. Kalau misalnya teman-teman tidak berpikir tadi, maka itu akan mental, nanti nggak akan bisa melakukannya, gitu ya. Jadi berpikirlah bahwa apapun kondisinya saat ini, itu menjadi kesempatan kita. Dan berapapun jumlah harta kita saat ini, maka saya mampu melakukan pengelolaan keuangan untuk kesejahteraan saya di kemudian hari. Gitu ya. Itu dia. Nah, barulah setelah itu kita ada keyakinan, kita mampu mengubah mind kita, gitu ya, menjadi sesuatu yang positif, maka kita akan masuk ke strateginya seperti apa. Siap ya, teman-teman? Strateginya ada 6 yang saya bagikan di sini untuk hari ini, gitu ya. 1, mencatat, mereview dan mengatur pola keuangan baik bisnis maupun pribadi, ya. Nah, ini pribadi dan bisnis 1, 2, ya. Kemudian tetap melakukan saving. Aduh, gimana Bu? Nanti kita bicarakan ya. Jangan dipikirin dulu. Nanti teman-teman santai aja dulu nerimanya, gitu ya. Tetap melakukan giving. Wah, melakukan giving Bu. Gimana caranya? Nanti ada caranya, ya. Tenang. Kemudian kita mengoptimalkan aset bisnis, gitu ya. Bagaimana caranya? Apa yang ada? Jadi sekarang tuh bagaimana caranya menahan dana keluar, kemudian bagaimana membuat pendapatan itu masuk semuanya ke kita dengan mengoptimalkan seluruh aset, gitu ya. Jadi inilah nanti kita akan bicarakan akan banyak di sini karena inilah modal saat ini teman-teman yang bisa digunakan untuk roda perputaran bisnis di era pandemi dan new normal, gitu ya. Kemudian otomatis menangkap peluang di saat pandemi, gitu ya. Nanti kita akan bicara juga ini. Ini adalah 6 yang akan kita bahas sampai dengan jam 11 nanti, gitu ya. Teman-teman nanti apa yang tidak mengerti, jangan lupa catat. Nanti kita akan diskusi di area tanya jawab. Oke, bismillah. Kita akan masuk ke strategi pertama. Kita akan mengatur sebelum bisnis. Saya akan karena di sini juga kita sebagai UKM itu ada 2 pola keuangan yang perlu diatur ya teman-teman. Jadi kita UMKM itu unik. Tadi dari awal saya udah bilang bahwa kita unik. Kita itu hebat banget gitu ya. Kita hebat. Kenapa? Karena kita itu memiliki kecerdasan untuk mengelola 2 keuangan sekaligus gitu ya. 2 keuangan apa nih? 2 keuangan, yaitu keuangan personal atau keuangan pribadi atau keuangan keluarga kita sebutnya, dan juga keuangan bisnis teman-teman. Jadi kita memiliki 2 kecerdasan sekaligus di keuangan. Jadi
bagaimana mengatur pola keuangan keluarga kita, bagaimana mengatur pola keuangan bisnis kita. Ini dilakukan bersamaan, teman-teman, gitu ya, bersamaan. Itulah hebatnya. Kalau kita hanya karyawan biasa, maka kita hanya satu pola keuangan aja, yaitu keuangan keluarga saja, gitu ya. Kemudian kalau misalnya korporasi, dia hanya berpikir akuntansi korporasinya, gitu. Dia tidak berpikir bagaimana keuangan bisnisnya dia sendiri, gitu ya. Karena bisa jadi dia hanya karyawan yang bekerja di sebuah korporasi. Tapi seorang UKM dia memiliki dua kecerdasan keuangan sekaligus, gitu ya. Nah, saya akan sharing tentang bagaimana caranya, teman-teman. Ini baik yang karyawan juga, misalnya teman-teman yang ada, ini adalah sebuah strategi untuk kita mengatur keuangan di era new normal, ya. Jadi teman-teman, kita perlu mencatat ulang atau mereview ulang pola keuangan kita di keluarga. Ingat ya, kita nggak berpikir bisnis dulu, teman-teman UKM. Coba lihat keluarga kita, ya, apa aja keperluan anak, istri, keluarga, di rumah. Pokoknya kalau saya bilang keluarga, ingatlah rumah. Jadi apa saja pengeluaran pola keuangan pribadi, maka fokuslah, itu di list semuanya, di list dulu pengeluarannya apa saja. Nah, ini kadang-kadang banyak dari kita tuh takut untuk mengelis pengeluaran. Karena bilangnya adalah, udah pasti kurang Bu Reni. Jangan bilang seperti itu dulu. Ingat mindset tadi, ya, kita nggak usah, kita hilangkan segala hal yang negatif dulu, catat dulu, ya, catat dulu, buat listnya. Kemudian kita akan lihat untuk di era pandemi ini, era new normal ini, fokus pada kebutuhan prioritas dan urgent. Teman-teman list pertama kali adalah kebutuhan prioritas. Setelah kebutuhan prioritas, baru kebutuhan playing atau pleasure atau kebutuhan keinginan, ya. Nah, di prioritas sendiri itu juga dibagi-bagi, teman-teman. Ada dua, ada prioritas dan urgent, ada prioritas not urgent. Prioritas yang sangat darurat, misalnya kita harus makan, terus kemudian anak-anak harus sekolah pakai wifi, gitu ya. Wifi ada dua macam, misalnya wifi untuk urgent itu adalah untuk sekolah dan bekerja, tapi ada wifi untuk game. Nah, ini menjadi playing atau pleasure. Nah, ini teman-teman wajib untuk memisahkan. Jadi bagaimana itu menjadi sebuah hal yang dipisahkan. Kemudian tunda, ya, yang untuk keinginan tunda dulu, teman-teman, ya, tahan ya, sehingga keadaan menjadi cukup stabil, baru teman-teman melakukan atau pembelian yang pleasure atau playing. Kemudian review hutang yang bisa dilakukan relaksasi, ya, atau mengajukan keringanan hutang. Nah, kita akan masuk di bisnis, ya, yang dilakukan teman-teman UKM wajib memisahkan antara keuangan pribadi dan keuangan bisnis, ya. Kemudian tunainya dalam bisnis, modal yang uang yang ada di dalam bisnis, fokus pada kebutuhan utama bisnis. Kebutuhan utama adalah ketika itu tidak dikeluarkan dananya, maka bisnis berhenti. Itu adalah fokus utama. Yang lainnya, entertain dan segala macam, tunda dulu. Karena kemarin ada di kelas kami yang lain ada tentang bagaimana entertain. Lock, semua orang tahu bahwa kita tidak perlu entertain dulu. Misalnya ada budgetnya dikurangi, seperti itu, ya. Review hutang, apakah bisa dimundurkan atau tidak. Kemudian perencanaan target secara tepat dan cermat. Seperti apa perencanaan targetnya? Kita akan lanjut ke slide-slide berikutnya. Nah, ini teman-teman, seperti ini, ininya. Nah, ini teman-teman pemisahan pos pengeluaran. Teman-teman ingat aja gambar ini, ya, bahwa kita punya dua kecerdasan, kita punya pola keuangan yang dua, jadi sebagai pribadi atau keluarga dan bisnis. Teman-teman dituntut untuk mampu UKM, untuk bisa memisahkan masing-masing. Ya. Ini sudah pasti teman-teman akan tahu. Seperti ini teman-teman listnya. Tadi yang di pribadi, ini masuk ke pribadi, ini masuk ke pengeluaran pribadi. Berapa sih yang kita butuhkan selama 1 bulan untuk pengeluaran pribadi? Dan ini kemudian berapa yang kita butuhkan biaya di bisnis. Ini akan menjadi biaya bisnis, ini menjadi pengeluaran pribadi. Ini beda. Ini nanti yang akan kita dapatkan atau kita ini kan dari laba, ya, dari laba kita. Nah, teman-teman ingat ini dulu step pertama, teman-teman pisahkan dulu berapa kebutuhan pengeluaran pribadi, berapa kebutuhan pengeluaran bisnis. Mana yang masuk pengeluaran pribadi, mana yang masuk pengeluaran bisnis. Jangan dijadiin satu. Nanti teman-teman akan rancu ketika dijadiin satu, ini masuk ke sini, maka biaya bisnis akan bengkak besar sekali sehingga labanya nggak kelihatan, ya. Jadi teman-teman pastikan tahu dulu berapa labanya, kemudian laba itu cukup untuk memenuhi pengeluaran pribadi. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian bagaimana kalau seandainya dalam masa bisnis, uangnya masih ada di bisnis,
Tapi saya perlu pengeluaran pribadi nih. Saya belum gajian nih, bisnis saya gajian tanggal 1, gaji dari bisnis saya. Tapi saya uangnya masih ada di sini. Bagaimana? Boleh nggak? Boleh teman-teman. Karena itu adalah uang teman-teman juga, bisnis teman-teman juga. Tapi catat. Jadi jangan lupa catat. Jadi misalnya pribadi meminjam kepada bisnis, itu disebut kasbon, ya, kasbon gaji owner, ya. Catat di sini bahwa misalnya tanggal 10 owner pinjam kasbon atau pengambilan kasbon sebanyak misalnya Rp200.000. Nanti ini akan dipotong di akhir bulan itu dari gaji owner gitu ya, dari labanya akan dipotong sebagai kasbon owner. Agar tidak menggerus modal, teman-teman ya. Ingat kalau teman-teman tidak catat, kemudian teman-teman mendapatkan semua laba semua diambil lagi uang omset di sini, itu akan menggerus modal Anda. Itu ya, seperti itu. Begitu pula di bisnis. Kalau bisnis itu kurang modal, kita punya emas-emasan ataupun aset lain, ya itu jangan lupa dicatat teman-teman. Karena banyak banget bahwa kita pribadi yang tadinya punya aset, dipinjam oleh bisnis kita sendiri, kemudian nggak dibalikin aset, nggak dicicil untuk dibalikin, dan bisnisnya itu rontok, maka aset seluruh bisnisnya juga hancur gara-gara bisnis kita. Jangan ya. Jadi laba ini juga nanti wajib untuk mencicil aset kita. Bagaimanapun itu bisnis kita, tapi kita adalah investor di bisnis kita sendiri. Catat ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya di sini adalah dicatatnya. Catat ya. Boleh diambil, boleh. Yang penting dicatat sehingga itunya rapi ya, pencatatannya rapi. Seperti itu. Simple aja, nggak usah pakai akuntansi yang ribet ya. Jadi catat aja di buku-buku biasa, di buku-buku inian biasa. Nah, begini cara pengelolaannya nanti teman-teman di bisnis ya. Omset, nih catatannya teman-teman akan mulai seperti ini ya di bisnis nanti ya. Jangan langsung dari omset langsung masuk ke gaji. Nah, ini rata-rata kebanyakan kita dapat omset itu menjadi gaji kita, semua masuk ke kita. Nanti pada saat modal lagi kita bingung lagi ya. Jadi seperti ini teman-teman. Contohnya, ini contoh ya, nanti teman-teman hitung sendiri berapa sih biaya-biaya yang ada di bisnis teman-teman. Ini adalah umumnya, adalah 30% umum ya, ininya labanya. Maka ketika 30% laba, teman-teman, ini biasanya kita pisahkan ini untuk laba disimpan. Untuk apa? Dana darurat bisnis ya, dana darurat bisnis. Kemudian ini ya 25% untuk gaji owner. Kalau kita contohkan kita omsetnya 10 juta, maka begini itunya polanya. Wah, 2,5 juta. Selama ini bukan 10 juta yang diambil semuanya. Dari 10 juta omset, teman-teman ternyata uang putihnya atau uang yang teman-teman ini adanya 2,5 juta. Ya. Wah, Bu Reni, nggak cukup. Nah, ini banyak banget di pertanyaan. Bagaimana kalau nggak cukup? Masa saya sebulan hanya 2,5 juta? Oke. Cukupkah? Berarti Anda cukupnya berapa? Berarti kita perlu menghitung tadi pengeluarannya kita cukupnya berapa. Bisnis itu sesungguhnya untuk memenuhi pengeluaran keluarga, bukan? Gitu. Jadi teman-teman pastikan hitung dulu pengeluaran keluarga kita butuhnya berapa. Kita coba akan hitung-hitung di contoh. Contohnya seperti ini. Oh, ternyata setelah dihitung saya butuhnya 5 juta, Bu. Oke. Saya butuhnya 5 juta, Bu, untuk sekolah anak dan lain-lain, listrik dan lain-lain. Oke. Kalau di sini dari perhitungan saya butuh 5 juta sebulan, berapa omset yang saya harus dapat? Nah, ini adalah pertanyaan. Inilah penentuan target secara simpel, teman-teman yang benar. Jangan asal nambah 10% atau 20%. Tapi teman-teman pastikan target Anda itu dihitung berdasarkan jumlah pengeluaran yang Anda butuhkan. Seperti itu. Ya. Kalau 5 juta, maka di sini harus 20 juta. Makanya tadi ketika Anda punya omset 10 juta, Anda nggak cukup. Akhirnya ngambil dari modal gitu ya, seperti itu. Akhirnya modal terus tergerus ketika kita salah menentukan target. Nah, hati-hati ini dipakai juga di dalam penentuan target tahunan gitu ya, seperti itu. Jadi ada biaya-biaya yang dimasukkan untuk target tahunan. Nah, ini adalah yang paling simpel teman-teman, pastikan teman-teman paham berapa persentasenya, kemudian teman-teman paham berapa jumlahnya, dan kemudian teman-teman tentukan berapa jumlah targetnya. Nah, ini yang akan kita cari secara marketingnya bagaimana. Seperti itu ya. Nah, oke, teman-teman, strategi ketiga adalah tetap melakukan saving, ya. Wah, tetap melakukan saving, Bu Reni. Gimana caranya? Nah, teman-teman, saving ini penting sekali. Saya ini kan why-nya dulu. Kenapa? Karena kalau kita punya dana darurat, jadi saving ini untuk dana darurat, teman-teman. Apapun kondisinya kita nggak pernah tahu kondisi kedepannya stabilnya kapan. Jadi teman-teman perlu feel secure atau merasa aman.
Ketika kita ada dana darurat, teman-teman, kita akan rasa aman bahwa tetap akan ada namanya safety net kita, keuangan kita. Ada jaring pengamannya, berapapun itu. Nah, jadi teman-teman berapapun itu, fokuslah pada persentase. Di sini kita sarankannya 10%. Jadi tadi ingat buka dompetnya, lihat pendapatannya. Kalau per bulan dapat 100.000, maka 10%-nya hanya 10.000 saja, teman-teman. Nggak usah berpikir bahwa dari 100.000, 50.000, tidak. Berpikirlah persentase, fokus pada persentase. Dapatnya 50.000, 5.000 aja. Dapatnya 10.000, 1.000 aja. Ya, seperti itu. Tapi lakukanlah secara istiqomah. Lakukan banyak, ini udah banyak dilakukan. Ini adalah obat untuk ketenangan kita dalam kondisi yang tidak stabil, teman-teman. Feel secure, kalau kita punya tabungan, kita akan feel secure. Karena tidak ada yang bisa menolong kita selain diri kita sendiri. Semuanya dalam kondisi yang sama. Ya. Yang keempat, tetap melakukan giving, teman-teman. Jadi kita bagaimanapun, kalau kita memiliki harta, berapapun jumlahnya, itu berarti kita mampu untuk melakukan giving. Giving atau sosial, itu artinya tadi, kita tidak poor mindset, kita rich mindset, kita berpikir bahwa kita masih kaya, masih ada orang yang jauh lebih buruk dibanding kita. Kita berpikir abundance atau berkah berkelimpahan, ya, dan akan menimbulkan kebahagiaan. Fokus pada persentase juga, minimal 2,5%, atau di sini sarankannya 10% untuk bisa memberikan, misalnya kita ada orang menolong orang sakit dan lain-lain, masuk juga boleh 2,5 sampai 10%, gitu ya. Jadi teman-teman fokus pada persentase, 10.000 1.000, 5.000 500, 20.000 2.000, gitu ya. Nggak perlu berpikir banyak, jangan berpikir jumlah. Nah teman-teman, feel secure sama feel rich ini, ketika kita tenang dan bahagia, kita akan memiliki otak yang moncer, otak yang clear. Jadi teman-teman bisa berpikir kreatif untuk melakukan inovatif bisnis. Ya, teman-teman akan memiliki kemampuan yang tinggi untuk melakukan pemikiran bagaimana bisnis kita ke depan akan berlari dengan cepat. Kondisinya ketika mereka tuh stuck atau kondisi yang tidak bisa, inovasinya tidak jalan karena mereka dalam kondisi yang tidak aman di secara sisi psikologis. Ya, karena tadi uang kurang, ketakutan, dan lain-lain. Hal-hal itu yang akan mempengaruhi psikologis seseorang sehingga inovatifnya tidak muncul. Jadi pastikan teman-teman tetap melakukan saving, ingat fokus pada persentase, tetap melakukan giving untuk membuat kita menjadi tenang dan bahagia, kemudian otak kita menjadi berkah, menjadi sebuah yang inovatifnya luar biasa karena kita tenang dan bahagia. Itu yang nomor 3 dan 4. Nah, kita akan membahas kelima 6 tentang optimalkan aset bisnis. Sebelum itu, saya akan break dulu. Saya akan kembalikan kepada moderator dulu. Kita akan bahas, teman-teman. Stay tune. Sampai ketemu lagi 5 menit lagi. Oke? Ya, terima kasih Bu Reni. Baiklah, selanjutnya kita akan dengarkan sambutan dari TAF yang akan diwakilkan oleh Pak Afik. Kami persilakan, Pak. Tes. Halo. Ya, masuk Pak. Masuk ya? Iya. Videonya diaktifin atau nggak usah ya? Halo. Baik, pagi semuanya, Pak Andre, Pak Edo, kemudian teman-teman dari rekan-rekan dealer, sama dari customer. Saya Afik, perwakilan dari TAF Palembang, di sini sebagai supporting dari teman-teman dari TAG Prabu untuk penjualan, untuk pembiayaan via TAF gitu. Untuk bulan ini mungkin sekilas aja dari saya, itu untuk bulan ini kita ada beberapa program menarik khusus untuk penjualan di bulan Agustus ini untuk bahkan. Halo, tes. Halo, tes. Lanjut Pak. Jadi dari TAF untuk customer Toyota yang akan melakukan pembelian mobil Toyota, kreditnya via Toyota Astra Finance, via TAF, untuk bulan ini kita ada beberapa produk program dan beberapa penawaran menarik khusus untuk customer yang pekerjaannya itu di bidang medis, baik itu dokter, perawat, ataupun bidan, dan semua tenaga medis. Kita ada program itu bunga 0%.
bunganya itu start bunga 0% untuk 6 bulan, kemudian bunganya itu bisa 1% 1 tahun, 2% 2 tahun, dan 3% untuk 3 tahun. Dan itu semuanya spesial untuk tenaga medis, baik itu yang berprofesi sebagai dokter, kemudian perawat, ataupun tenaga medis lainnya, baik itu di klinik ataupun di rumah sakit. Itu untuk program kita spesial untuk yang tenaga medis. Selain itu, kalau misalnya Bapak Ibu yang bekerja non medis, juga ada program menarik, program promo dari TAF khusus di bulan ini. Mulai dari start DP 20% dengan rate-nya itu yang sangat spesial untuk yang bisa SPK di hari ini atau paling tidak di bulan ini. Khusus SPK di bulan ini bisa pengajuan DP, start DP 20% hari DB dengan bunganya yang spesial khusus untuk acara webinar dari TAG Prabu Muli gitu. Untuk prosesnya dari TAF kita akan coba bantu ke customer. Untuk prosesnya itu kurang lebih cuma 1 sampai 2 hari Bapak Ibu customer bisa dapat disetujui atau dapat diinfokan hasil dari pembiayaannya via TAF. Gitu. Prosesnya cuma bisa pengajuan via digital, bisa pengajuan via salesman, intinya dari TAF cukup 1 sampai 2 hari Bapak Ibu bisa dapat keputusan kredit ya. Gitu. Jadi ada program tenaga medis, sama juga ada program untuk yang paket DP 20% hari ini gitu. Itu paling untuk yang program dari TAF. Baik, mungkin kembali ke ini kali ya, moderator. Iya, terima kasih Pak Apik. Ya, sama-sama. Untuk selanjutnya kita lanjutkan ke Ibu Reni. Silakan Bu untuk melanjutkan materi sesi keduanya, Bu. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Tadi kita sampai di nomor 5 ya. Teman-teman, sebentar saya siapkan dulu. Sebentar. Ya. Teman-teman, saya siapkan dulu slide-nya. Oke, kelihatan ya teman-teman ya. Kita akan masuk ke yang kelima, yaitu mengoptimalkan aset bisnis dan menangkap peluang bisnis di saat pandemi. Ya, munculkah ya? Teman-teman lihat ya, 5 mengoptimalkan aset bisnis. Nah, kita dalam berbicara aset bisnis ini juga ada kaitannya dengan akuntansi, tapi hari ini kita nggak belajar akuntansi, karena saya sendiri juga bukan ahli akuntansi. Dalam perencanaan keuangan, kita akan ambil sisi aset bisnis dari yang kita akan bahas dari ditinjau dari keberadaannya, ya, dari keberadaan aset kita. Itu kita lakukan di perencanaan keuangan, tuh ya. Jadi dari keberadaannya, kalau teman-teman punya aset, itu terdiri dari 2 jenis teman-teman ya, aset berwujud dan aset tidak berwujud, tangible dan intangible ya teman-teman. Jadi apaan aja sih aset itu ya, yang berwujud tangible atau yang berwujud? Nah, teman-teman yang bisa dipegang nih, dilihat, disentuh, dipegang ya, dana tunai atau duit ya, bangunan, kendaraan, peralatan, SDI, sumber daya insani, dan lainnya, pokoknya yang teman-teman bisa lihat, sentuh, pegang, itu adalah berwujud atau tangible asset. Tapi teman-teman, yang perlu teman-teman ketahui bahwa teman-teman juga perlu menggali aset-aset teman-teman yang tidak berwujud atau intangible disebutnya ya, nggak kelihatan. Jadi aset itu nggak bisa dilihat teman-teman, nggak bisa disentuh, tapi keberadaannya itu sangat bermanfaat dan potensial dalam bisnis. Contohnya brand, merek, ya, hak paten yang teman-teman miliki, database, networking, sertifikasi, baik sertifikasi bisnis maupun sertifikasi yang dimiliki di di SDI-nya, di sumber dayanya, gitu ya. Ini adalah satu hal yang bisa jadi belum kita sadari dan belum kita gali. Nah, kita akan gali masing-masing, teman-teman ya. Nah, jadi untuk mengoptimalkan aset dalam bisnis, teman-teman buatlah daftar aset yang dimiliki dulu. Nah, ini adalah step pertamanya. Jadi teman-teman, kita perlu paham bisnis kita sendiri dulu. Kita perlu paham aset apa yang kita miliki dalam bisnis kita. Ya, baik yang tangible maupun intangible. Mulai nanti setelah ini list ya, apa saja yang teman-teman miliki, apaan aja, laptop, komputer, handphone, kemudian bangunan ya, apapun yang teman-teman miliki, barang-barang dan lain-lainnya.
list semuanya. Baik, kemudian apa yang teman-teman punya keahlian, misalnya teman-teman pernah punya sertifikasi penjualan, teman-teman punya sertifikasi apa, kemudian database pelanggan dan lain-lainnya, itu adalah intangible asset. Teman-teman list semuanya, mana yang masuk aset berwujud, mana yang masuk aset tidak berwujud, ya, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu baru kita akan melihat masing-masing optimalnya. Nah, kita akan mulai dari optimal aset berwujud dulu, teman-teman. Dana tunai. Nah, untuk saat ini dana tunai itu teman-teman pertimbangkan dengan baik ketika ingin melakukan optimalisasi dana tunai. Karena saat ini menahan dana tunai adalah cara yang paling bijak untuk di era pandemi dan new normal ini. Dana tunai hanya digunakan dalam kondisi darurat atau dalam kondisi yang betul-betul jika bisnis tidak bisa berjalan tanpa uang itu, misalnya modal utama gitu ya, modal produksi, maka itu boleh dikeluarkan seperti itu ya. Dana tunai adalah dana yang perlu atau wajib dipertimbangkan pengeluarannya di saat pandemi. Tahan dana tunai di bisnis ya. Kemudian bangunan. Nah, ini bangunan bagi teman-teman yang sudah memiliki bangunan baik berupa ruko ataupun kantor, ini bisa dioptimalisasikan. Nah, teman-teman pastikan saat ini nggak ada lagi era kompetisi gitu ya. Era 4.0 sekarang marketingnya adalah era 4.0 itu adalah yang kita memiliki nilai lebih tinggi ya, nilai wisdom lebih tinggi dalam bisnis, punya kebijaksanaan tinggi. Kita nggak berkompetisi dengan teman-teman, jadi berkompetisi namanya, berkolaborasi ya. Dengan bisnis yang berbeda kita berkolaborasi dengan teman-teman kita, dengan yang bisnis yang sama kita berkompetisi gitu ya. Jadi kita bekerja sama dengan teman-teman yang bahkan satu produk gitu ya. Nah, ini bangunan bisa kita buat bareng-bareng atau kita masukkan ke bisnisnya teman-teman kita di dalam bangunan kita. Jadi ini dilakukan oleh berbagai klien kami ya, itu yang punya ruko ataupun yang punya ruko kecil aja, itu bisa punya bisnis banyak di dalam ruko tersebut gitu ya. Ada yang taruh freezer temannya di situ, segala sesuatu yang punya teman-temannya bisa dijualin di ruko tersebut. Jadi pastikan bangunan tersebut itu bisa menampung sebanyak-banyaknya bisnis dari teman-teman kita, dan itu kita menjadi sebuah peluang, kita menjadi resellernya dengan kita memberikan peluang tempat. Ini sudah banyak dilakukan di pebisnis yang kita dampingi gitu ya. Jadi walaupun dengan flyer aja, naruh flyer aja, itu sudah bisa menjadi reseller dari bisnis teman-teman kita. Jadi teman-teman jangan hitung lagi jumlahnya. Ingat, jangan hitung jumlah. 1.000, 2.000, saya menjual masker itu fee-nya Rp400 ya. Tapi itu adalah peluang pendapatan uang cash. Jadi teman-teman sekali lagi tidak berpikir jumlah banyaknya ya, tapi berpikirlah peluangnya bahwa setiap poin itu adalah sebuah rezeki gitu ya. Nah, itulah bagaimana bangunan. Jadi disewakan ataupun enggak, kalau misalnya teman-teman lain nggak bisa sewa, maka kita bekerja sama atau menjadi reseller di dalam kita. Jadi kita alomugada di dalam bangunan. Itu bisa jadi kita lakukan di saat era pandemi ini ke depan ya, pada saat bisnis kita sedang dalam kondisi yang menurun seperti itu. Kendaraan juga demikian teman-teman, pastikan kendaraan itu tidak hanya terparkir di garasi kantor kita, tapi lakukan tadi, siapa teman-teman kita yang butuh kendaraan, distribusi, maka kita melakukan kerjasama itu. Pokoknya bagaimana caranya agar setiap menitnya dia melakukan ada sebuah benefit di dalam kendaraan kita, gitu ya. Kita bekerja sama dengan teman-teman kita untuk melakukan distribusi untuk bisnis-bisnis yang lain, bisnis-bisnis teman kita. Jadi bagaimana caranya, ini sudah banyak juga bahkan aset pribadi dipinjem, gitu ya, aset pribadi kita dipinjam untuk bisnis, kemudian kita melakukan tadi membantu teman-teman kita yang tidak memiliki kendaraan untuk kemudian kita bisa bekerja sama mendapatkan fee dari kendaraan kita untuk dioptimalkan mendapatkan dana masuk ke dalam bisnis kita. Ini banyak dilakukan di UKM yang kita dampingi juga gitu ya. Pokoknya kalau bisa satu hari itu mesti jalan, tidak dengan produk kita, dengan produk orang lain. Ini perlu dioptimalkan teman-teman. Jadi saat ini kita tidak hanya bisa berpikir bisnis kita sendiri, tapi bagaimana bisa berkolaborasi dan bisa berkompetisi. Ini di dalam kendaraan seperti itu ya. Ataupun kendaraannya ditempel iklan dan lain-lain, itu juga boleh. Bisa jadi seperti itu juga. Jadi iklan berjalan dan lain-lain. Intinya
kendaraan kita bagaimana caranya bisa menjadi alat untuk menjual apapun produk dari kita maupun teman-teman kita. Ini yang kita lakukan saat ini gitu ya. Jadi jangan sampai mangkrak satu hari gitu ya. Jangan sampai itu terbuang dengan sia-sia waktunya dia karena penyusutan dia tetap berjalan gitu ya, teman-teman. Itu kendaraan. Peralatan juga demikian. Banyak yang dilakukan oleh teman-teman kita di sini yang kita dampingi adalah contohnya saya punya klien adalah dokter hewan gitu ya. Maka peralatan yang ada di dokter hewan seperti USG, kemudian cek darah dan segala macam itu kan di awal-awal pertama nggak ada yang pakai karena nggak banyak yang datang karena orang takut ya. Tapi sekarang itu kemudian disewakan atau dijadikan sebuah pasar baru dari klinik lain atau pet shop lain. Jadi saat ini itu sampai ada orang anak magang juga dari universitas yang dia magang itu bayar untuk menggunakan alat tersebut. Jadi teman-teman, walaupun tidak ada pelanggan, maka pastikan itu tetap berbayar siapapun itu pelanggannya, bukan pelanggan kita, gitu ya. Apakah itu bentuknya korporasi ataukah teman-teman kita yang lain, itu kita mencari pasar lain yang bisa menggunakan alat kita. Seperti itu. Jadi itu kita gali inovatifnya, banyak banget yang bisa dilakukan sehingga mendapatkan pendapatan bahkan tidak dari orang yang datang atau pasien yang datang, sekarang dapetinnya dari alat yang disewakan ya, alat yang disewakan seperti itu. Sumber daya insani adalah teman-teman lihat siapa saja tim dan lihat apa saja yang mereka lakukan. Hati-hati jangan sampai sumber daya insani yang sudah kita bayar 9 to 5 itu menjadi idle. Nah, ini kami juga lakukan di berbagai klien kita bahwa jika misalnya mereka itu ada idle-nya atau ada waktu yang mereka tidak gunakan untuk bekerja, maka kita carikan pekerjaan dia. Tadi kita bisa mencari di bisnis tadi, kita menjualkan bisnis orang lain. Maka untuk saat pandemi saat ini, semua sumber daya dikerahkan untuk mendapatkan uang karena kita membayar SD sumber daya itu sudah di depan gitu ya, sudah dibayar, itu menjadi fixed cost. Maka fixed cost ini wajib ada timbal baliknya seperti itu. Jangan sampai itu menjadi sebuah kerugian biaya seperti itu, teman-teman. Jadi kita yang meng-create sebagai leader, kita yang meng-create apa yang bisa mereka kerjakan di saat-saat pandemi ketika pekerjaan mereka di bisnis kita sedang menurun. Ini perlu digali dan itulah pentingnya kolaborasi dan kompetisi dengan teman-teman UKM yang lain. Seperti itu. Nah, untuk yang aset yang tidak berwujud, teman-teman, brand dan merek ya. Brand itu kalau merek itu logo gitu ya, logo, nama itu merek. Kalau brand itu sesuatu yang diingat, jadi bisa berupa kata-kata atau kalimat. Ya, misalnya seperti kayak misalnya seperti misalnya kita pernah mendengar sebuah brand yang bilang apapun makanannya, minumnya tetap titik-titik. Nah, itu sebuah brand namanya, gitu ya. Permen titik-titik gantinya ngopi misalnya seperti itu brand, tapi mereknya dia adalah namanya gitu ya. Itu bedanya brand sama merek. Kalau brand itu sesuatu yang diingat, bisa berupa kata ataupun berupa kalimat gitu ya, seperti itu. Nah, ini juga sebuah optimalisasi. Nah, teman-teman, bagaimana mengoptimalkan brand dan merek teman-teman yang milikin pada saat ini? Lakukanlah terus-menerus branding di sosial media. Hati-hati, kita punya handphone, kita punya wifi, jangan sekali-kali nganggur, teman-teman. Jadi pastikan bahwa handphone dan wifi kita itu bekerja untuk bisnis kita, walaupun itu tidak langsung didapat oleh kita omsetnya saat ini. Tapi branding itu didapatkan bisa jadi untuk 3, 6, sampai 1 tahun ke depan. Jadi tetaplah teman-teman melakukan branding setiap hari non-stop. Jadi jangan putus branding, teman-teman. Lakukan edukasi, bentuk edukasi ataupun bentuk flyer dan lain-lain ini untuk melakukan branding karena ini akan mendatangkan trust atau kepercayaan customer di kemudian hari. Ini wajib dilakukan. Kemudian database ini, teman-teman, bagi yang belum memiliki database, pastikan teman-teman mulai sekarang sudah memiliki database. Catat semua handphone, email dari pelanggan-pelanggan kita, ya. Dan kemudian networking adalah dari teman-teman kita tadi UKM. Pastikan kalau yang belum ikut komunitas, ikutlah komunitas-komunitas UKM agar kita punya teman-teman yang sama di UKM, menjadi networking. Database diperlukan jika tadi ketika kita dalam networking kita memiliki bisnis lain, teman-teman, kita bisa menggunakan database itu untuk kita kasih tahu bahwa kita punya produk yang lain. Seperti itu. Jadi ini sangat penting database. Hari gini yang paling penting modal adalah database, teman-teman. Jadi database ini bahkan berharga, ada yang sampai menjual database itu sekian ratus ribu rupiah untuk 1 buah nomor telepon. Jadi jangan salah, ini adalah sebuah harta yang paling berharga dalam bisnis, gitu ya.
Kemudian sertifikasi dan legalitas juga teman-teman. Sertifikasi baik di bisnisnya misalnya ISO. Kemudian sertifikasi di sumber daya insaninya, misalnya dia memiliki sertifikasi dalam bidang sales atau dalam bidang pengajaran, dalam bidang training dan lain-lain. Ini teman-teman, ini bisa teman-teman gunakan tidak di dalam bisnis teman-teman aja. Jadi teman-teman bisa berkolaborasi bagi UKM lain yang membutuhkan. Jadi ada UKM lain yang bisa jadi dia belum punya sertifikasi, teman-teman silahkan tawarkan kepada mereka untuk kita berkolaborasi atau kita bersama-sama menjual barang dia dengan sertifikasi kita, gitu ya. Kita bekerja sama. Ini banyak dilakukan teman-teman. Jadi kayak contoh seperti saya bisa menjadi trainer di sebuah lembaga lain, gitu ya, seperti itu. Jadi kita semua berkolaborasi sehingga tidak ada dari kita yang terlalu tidak ada dari kita yang sama sekali tidak berguna waktu dan potensinya, seperti itu ya. Legalitas, contohnya PT, CV, nah ini juga jangan nganggur teman-teman. Jadi banyak dari UMKM tidak memiliki legalitas. Bagi teman-teman yang punya legalitas, ini bisa ditawarkan. Cuman hati-hati ketika teman-teman bekerja sama tentang sertifikasi dan legalitas, pastikan teman-teman menggunakan networking yang betul-betul bisa dipercaya. Jadi jangan sampai teman-teman mendapatkan teman kerjasama yang kemudian nanti dia akan merusak nama baik teman-teman pada saat meminjam legalitas teman-teman. Nah, itulah yang menjadi saran atau concern di sertifikasi dan legalitas. Itu yang bagaimana mengoptimalisasi di saat pandemi, dan kemudian ada penangkapan peluang di saat pandemi, teman-teman. Jadi, bagaimana caranya menangkap peluang di saat pandemi? Sudah pasti tadi kata Pak Andri di depan bahwa kita memahami masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pasar. Tadi ingat bahwa ada hal-hal baru yang perlu dibeli, ada hal-hal baru yang perlu disiapkan oleh pasar, maka itu kita dengarkan, deep listening. Kalau kita nggak punya produknya, sekali lagi networking, kerjasama dengan teman-teman UKM lain, sehingga kita tetap bisa mendapatkan income dari bisnis kita ya. Kemudian pertahankan peningkatan omset bisnis dengan menangkap peluang kebutuhannya tadi ya, seperti yang di atas tadi. Jadi kebutuhannya apa, kita nggak punya, kita kerjasama, kita jadi reseller. Usahakan jangan pakai modal ngutang ya teman-teman ya. Jadi jadi reseller aja, nggak usah berpikir dapat banyak dulu, tapi yang penting dapat dana masuk aja berapapun itu. Kalau ngutang, bahayanya adalah ketika kita berhutang, tapi kemudian bisnis itu tidak berjalan dengan baik, maka hutangnya tetap berjalan, bisnisnya tidak berjalan. Ini bahaya, gitu ya. Nah, ini dia disarankan tidak pakai hutang ya. Jadi reseller dari teman-teman kita. Nah, ini juga ada meningkatkan omset bisnis dengan menangkap peluang penawaran produk jasa menarik. Era pandemi ini juga sesuatu hal yang menarik buat kita. Banyak banget perusahaan-perusahaan yang menawarkan produk-produk yang harganya jauh di bawah normal. Ada yang diskon 70, 90, dan lain-lainnya. Ini peluang menarik. Dan bagi bisnis ini bisa jadi menjadi sesuatu yang optimalisasi aset gitu ya. Tapi hati-hati teman-teman, pastikan jika teman-teman mengambil peluang ini, pastikan bahwa produk yang diambil itu benar-benar produktif. Nah, apalagi kalau dia dalam bentuk cicilan ya. Jadi hutangnya adalah hutang produktif, bukan hutang konsumtif. Hutang produktif adalah ketika teman-teman mengambil hutang tersebut, barang tersebut itu bisa digunakan untuk mendapatkan dana. Kalau konsumtif itu nilainya turun dipakai hanya untuk keinginan belaka, gitu ya, seperti itu. Jadi pastikan satu adalah hutangnya itu adalah hutang produktif, barang tersebut adalah barang yang produktif, bisa menghasilkan dana. Kemudian yang kedua, teman-teman mampu membayarnya jika itu dibayar dengan hutang. Jadi hitung-hitungan dulu ya, dilihat ada laba atau enggak yang bisa dipastikan untuk bisa mencicil hutangnya. Ini penting. Tapi ini adalah sebuah hal yang baik jika memang barang tersebut atau jasa tersebut bisa digunakan untuk meningkatkan produktivitas bisnis kita. Seperti itu. Nah, ini dia peluang investasi dengan harga yang rendah. Syaratnya tadi berhitung sebelum berinvestasi ya. Nah, setelah berhitung, pastikan jika dengan hutang pembayarannya adalah pendapatannya bisa dibayarkan oleh laba ya, oleh margin kita ya. Jangan menggerus modal gitu ya. Jadi pastikan bahwa kalau kita mengambil hutang apapun, itu baik di bisnis maupun di pribadi, pastikan kita mampu untuk membayarnya, teman-teman. Jadi mau nggak mau kita review dulu ya pengeluarannya dan biayanya, berapa labanya yang kita cukup untuk membayarkan hutang, dan jika kita sudah berhitung bahwa aset tersebut mampu untuk menambah berkali lipat produktif, maka itu silahkan diambil dengan syarat yang sangat ketat ya, syarat dan ketentuan berlaku, seperti itu. Kesimpulannya,
teman-teman dari semua materi adalah pandemi, youth adversity, apa great advantage kita. Jadi kesulitan atau keberuntungan terbesar kita, maka itu sesuai dengan pilihan kita sendiri. Ya, kalau kita berpikir itu keberuntungan, maka teman-teman akan mendapatkan keberuntungan yang besar di saat pandemi. Nah, ini dia. Jadi banyak pembelajaran yang kita lakukan di pandemi, belajar untuk berkolaborasi, belajar untuk tidak berpikir kompetisi, ya, belajar untuk bekerja sama dengan baik, belajar untuk menggunakan hal-hal yang baru, gitu ya, termasuk belajar tentang keuangan, bagaimana mereview keuangan, kemudian menahan apa namanya keinginan, memenuhi kebutuhannya dulu, gitu ya. Banyak banget pembelajarannya. Kemudian maksimalkan dana masuk, tidak harus berpikir banyak, tapi yang penting peluang, jadi berpikirnya peluang ya. Kemudian efisiensi dana keluar, bukan berarti tidak boleh dana keluar, bukan berarti, tapi efisiensi, dihitung dulu secara cermat, ya. Nah, kemudian sekali lagi bahwa perencanaan dan pengelolaan yang kita lakukan, kita pelajari hari ini dan akan teman-teman mudah-mudahan lakukan setelah ini adalah bentuk rasa syukur kita mengoptimalkan nikmat yang Allah berikan, ditujukan sebagai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan teman-teman setelah melakukannya bersyukur dan kemudian menjadikan ini ibadah, teman-teman akan dilipat gandakan seluruh rezekinya saat ini dan di kemudian hari nanti. Nah, kemudian jangan lupa ini ya, melakukannya, mencatat review dan dua-duanya bisnis dan pribadi, pisahkan, jangan lupa teman-teman. Tetap melakukan saving ya untuk dana darurat, teman-teman, feel secure itu penting untuk psikologi teman-teman. Tetap melakukan giving ya untuk kebahagiaan teman-teman agar bisa berinovatif ya. Be optimis, be safe, be secure, dan being abundance ya. Optimis teman-teman, tetap sehat, selamat ya. Kemudian berkah berkelimpahan untuk teman-teman semua. Setiap orang bisa melakukan perencanaan pengelolaan keuangan asalkan mampu ya, ada yang diatur, tahu dan mau. Ini adalah quote dari kami. Mudah-mudahan 1 jam ini, waktu yang singkat ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya balikan kepada Waalaikumsalam. Baik Bu Reni, di sini kita sudah ada pertanyaan. Yang pertama itu dari Bapak Murdani. Ya. Dia bertanya, bagaimana cara mengelola keuangan di masa pandemi dengan gaji yang pas-pasan? Oke. Saya langsung jawab ya Mbak Evi? Iya, langsung aja. Oke, Pak Murdani, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus karena ini mewakili banyak orang, gitu ya, banyak orang di Indonesia ini, bahkan mungkin di dunia ya, gitu ya. Jadi pengelolaannya tetap aja dalam era apapun kondisinya tadi di awal, kita tetap melakukan penataan, gitu ya, penataan tetap. Jadi melakukan penataan itu kita memisahkan pos-pos, gitu ya. Ada pos-pos yang tadi perlu kita sisihkan dulu, bukan sisakan. Nah ini ingat. Kenapa disisihkan, bukan disisakan? Karena kalau tadi saving, kita sisakan, itu nggak ada sisanya nih. Ya betul ya Mbak Evi ya, teman-teman semua ya, Pak Murdani ya. Jadi jangan sisakan untuk saving. Jadi teman-teman pos pertama 10% adalah untuk sosial dulu pertama. Ya 2,5% atau 10% buat sosial Pak Murdani. 10% buat sosial ya, termasuk diantaranya zakat, infak, sedekah, kemudian memberikan untuk misalnya jaga-jaga agar ada yang kondangan, teman sakit itu di 10%. 10% masukin dulu kepada sosial. Kemudian sisihkan 10% untuk saving dulu teman-teman. Karena ini dia tadi feel secure ya, dua-duanya tadi feel bahagia. Kemudian yang ketiga kalau ada cicilan utang dulu teman-teman. Ya, cicilan utang dulu masukin itu adalah di ketiga setelah saving dan giving dan saving. Ya, teman-teman cicilan utang dulu. Nah, cicilan utang ini maksimal dari pendapatan itu 30%-nya, teman-teman. Kalau lebih dari 30%, misalnya teman-teman gaji 5 juta, 30%-nya itu kan cuma 1,5 juta. Kalau teman-teman cicilan utangnya lebih dari 1,5 juta, maka teman-teman harus review nih utangnya, ada yang harus dilepas utangnya atau dijual aset untuk ditutup. Seperti itu. Jadi maksimal utang adalah 30%. Seperti itu. Baru sisanya teman-teman gunakan untuk pengeluaran kita sehari-hari, untuk kebutuhan hidup dan untuk gaya hidup. Nah, ingat, karena gini, kalau ada yang bilang bahwa, waduh 40% itu nggak cukup Bu Reni. Nah, nggak cukup untuk mana nih? Nggak cukup untuk kebutuhan hidup atau nggak cukup untuk gaya hidup? Nah, ini wajib hati-hati. Jadi teman-teman ingat tadi, prioritaskan kebutuhan hidup. Yang prioritas and urgent dulu. Setelah itu ada, bisa, maka kemudian teman-teman
baru boleh melakukan gaya hidup. Bukan nggak boleh gaya hidup, boleh, tapi disesuaikan dengan kemampuan kita. Seperti itu, setelah melakukan giving, setelah melakukan saving, setelah hutang-hutang kita bayar, kemudian baru itu sisanya. Gitu. Seperti itu. Jadi tetap walaupun dalam gaji yang pas-pasan, kita nggak berpikir jumlahnya, Pak Murdani. Jadi kita berpikirnya adalah prosentasenya. Fokus pada prosentasenya. Seperti itu. Jadi di dalam perencanaan keuangan tidak dipaksa berapa jumlah besar, tidak. Tapi kita sarankannya adalah berupa persentase. Ingat ya, 10%, 10% gitu ya. Jadi itu nggak sulit gitu kalau kita berpikir hanya 10%, seperti itu. Itu kira-kira Mbak Evi tetap mengatur, tetap saving, giving ya, tetap berpikir kaya dan bahagia gitu. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Bu. Boleh satu lagi Bu ya? Boleh, silakan. Iya, ini dari Mbak Maya Malik. Di sini dia bertanya, mohon masukannya tentang syirkah dalam bisnis di saat seperti ini. Oh iya, syirkah teman-teman, bagi yang belum mengetahui, syirkah itu adalah kerjasama bisnis secara islami, disebut syirkah. Atau dua orang atau lebih melakukan kerjasama bisnis, itu disebut syirkah gitu ya. Syirkah secara islami adalah yang sesuai dengan syariat-syariat, banyak modelnya. Nah, yang pertama dalam era pandemi, teman-teman ketika melakukan syirkah, pastikan bentuknya dulu sesuai dengan syariat, udah pasti ketika seorang muslim. Kemudian lihat yang kedua, teman-teman, apakah bisnis tersebut itu efektif atau tidak buat kita. Dilihat keuangannya Mbak Maya. Jadi dilihat misalnya yang ditawarkan apa. Gitu. Dia syirkahnya secara apa? Kita mengeluarkan modalkah di bisnisnya dia? Nah, kalau kita menjadi sahibul mal atau menjadi pendana, lihat, hati-hati, apakah itu betul-betul bisnis yang baik di masa saat ini. Tadi ingat bahwa tahan cash dulu ya, pertimbangkan dengan baik untuk mengeluarkan cash atau aset kita. Jadi, pastikan analisa bisnisnya itu tepat ketika kita menjalin kerjasama dengan orang lain. Jadi teman-teman juga gitu tadi, yang legalitas juga seperti itu. Kita punya legalitas dipinjam sama orang lain, itu juga bentuknya syirkah, gitu ya, bentuknya syirkah. Nah, kalau syirkah itu ada orang lain, pastikan teman-teman tahu siapa orangnya, tahu bagaimana bisnisnya, dan kemudian lakukan analisa bisnis, perencanaan bisnis sekitar sampai dengan 3 tahun ke depan selama masa periode bisnis itu, gitu. Itu yang paling penting adalah menilai itu Mbak Maya. Jadi menganalisa siapa teman kerjasama bisnis kita, pastikan itu. Seperti itu Mbak Evi. Ya, terima kasih Bu untuk Ibu Maya Malik. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini Bu dari Bapak Ari Purwanto. Ya. Beliau menanyakan gimana caranya mengatasi ketakutan untuk memulai bisnis pertama kali. Bagus banget pertanyaannya Pak Ari ya. Jadi bisa jadi ini juga pertanyaan dari banyak orang gitu ya. Jadi gini, tadi bahwa 90% nasib kita ditentukan oleh pikiran kita. Ingat ya, subconscious mind. Jadi ada alam bawah sadar kita yang menentukan nasib kita, gitu ya. Jadi kalau kita bilang bisa, maka itu bisa jika kita ditambah dengan aksinya, gitu ya. Nah, teman-teman, ketika kita takut, maka kita sebenarnya ada dua hal. Jadi kita tuh takut akan sesuatu yang belum terjadi. Itu sebenarnya kan kemungkinannya ada dua, 50-50. Bahwa itu terjadi atau tidak terjadi. Gitu ya, teman-teman. Itu kita takutnya itu. Jangan-jangan nanti begini. Gitu. Nah, teman-teman, dalam ilmu subconscious mind, hati-hati dengan pikiran Anda. Apa yang menjadi pikiran Anda, apa yang menjadi kata-kata Anda, itu akan menjadi nasib Anda. Jadi, teman-teman, jangan pikirkan apa yang tidak ingin kita dapat. Nah, ini ingat ya, pastikan ya. Jangan berpikir apa yang tidak ingin kita dapat. Karena itu yang akan datang ke kita. Misalnya saya nggak ingin utang banyak, maka utang banyak akan datang ke kita. Jangan berpikir apa yang tidak kita inginkan. Jangan berpikir ketakutan, karena itu akan datang. Maka berpikirlah, saya memiliki omset yang berkelimpahan sehingga saya bisa menutup segala keperluan saya. Nah, itu yang akan datang ke kita. Pastikan teman-teman berpikirlah apa yang teman-teman pengen dapat, gitu ya. Jadi dalam bisnis itu, Pak Ari maunya apa nih? Kalau dalam bisnis nanti saya mau dapat ini, dapat ini, dapat ini. Ah, itu yang dipikirin dulu, satu, di mind. Yang kedua, pelajari dengan baik bisnisnya itu. Bisnis itu gagal di 5 tahun pertama karena kurangnya analisa bisnis, ya.
Ingat bahwa bisnis UMKM itu 80% gagal di 5 tahun pertama, itu karena analisa bisnis yang kurang tepat, tidak adanya bisnis plan. Maka teman-teman pastikan mulai sekarang ada bisnis plan. Bisnis plan itu apa? Strategi, nggak hanya strategi marketing, strategi keuangan tadi. Itu yang paling banyak dilupakan, padahal itu adalah kunci utama dari bisnis plan gitu ya, perencanaan modal agar modal tersebut tidak tergerus habis misalnya seperti itu. Jadi pastikan teman-teman paham bisnisnya apa, kemudian bagaimana bisnis plan-nya seperti apa. Jadi teman-teman kenal dulu, teman-teman takut karena teman-teman nggak tahu siapa dia, istilahnya gitu. Kalau kayak kita pengen kita ini aja ta'aruf dulu gitu ya. Bisnis juga gitu loh, teman-teman ta'aruf dulu gitu ya. Kalau kita nikah tanpa kita nggak tahu siapa dia, kita kayak beli kucing dalam karung, sama bisnis. Maka ta'aruflah dulu dengan bisnis yang ingin kita jalani. Kita benar-benar paham, sehingga kita benar-benar tahu, oh dia seperti ini, oh ternyata dia seperti ini, sehingga ketakutan itu akan hilang. Seperti itu. Jadi pelajari dengan baik, ilmu itu akan membuat kita mengurangi rasa takut kita. Itu seperti itu di pikiran. Oke, gitu kira-kira Pak Ari, semangat ya. Lanjut Mbak Evi. Lagi Bu, ada satu lagi ini dari Bapak Yoserio. Ya. Apakah dengan menjadi reseller kita harus selalu menyediakan stok maksimal? Atau Bagaimana? apakah dengan menjadi reseller kita harus selalu menyediakan stok maksimal? Oh, oke. Atau apakah dengan stok sedikit kita jadi dropshipper? Oke, good. Pertanyaannya keren, bagus. Teman-teman, menjadi reseller di saat pandemi, jangan nyetok. Jadi gini, kalau bisa saran saya adalah yang tidak pakai modal sama sekali. Teman kita aja yang suruh naruh. Gitu. Kita benar-benar menjualkan saja. Potensi kita adalah misalnya kita punya kemampuan selling. Ya, teman-teman nih jago selling misalnya. Kita marketingnya aja gitu. Kita nggak usah stok barang. Gitu ya. Kalaupun ada stok barang, bilang sama dia, bahwa saya tidak membeli dulu. Gitu ya. Anda silahkan hitung berapa stok barang yang ada di saya. Gitu ya. Jadi teman-teman pastikan yang jadi reseller itu adalah sesuai dengan kemampuan kita, nggak pakai uang dulu. Itu yang saya sarankan di era pandemi. Jadi tidak menyarankan kita menyetok barang yang kemudian kita belum tahu apakah itu terjual atau tidak. Jadi kita kerjasama untuk teman-teman yang perlu marketingnya, karena kita bisa jadi memiliki sertifikasi, memiliki knowledge, memiliki kemampuan, pengalaman di bidang marketing. Nah, jadi menjadi marketing consultant atau marketing sales marketingnya gitu ya, seperti itu. Jadi stoknya nanti kita sudah minta langsung di sana di teman kita. Kalaupun misalnya mereka mau nyetok ke kita, itu tanggung jawab mereka, teman-teman, gitu ya. Jadi jangan ambil tanggung jawab yang lebih dari sekedar yang teman-teman punya potensinya, seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman ngambil nanti di luar potensinya, nanti tanggung jawabnya ada di kita, gitu. Itu yang saya sarankan, Mbak, untuk Pak Yusuf. Silakan, ada lagi? Udah ada suara. Oh, saya langsung baca ya? Iya, dibaca. Pak Kardisal mau bertanya cara pemula untuk membuka peluang usaha pertama kali. Apa yang kita persiapkan untuk pemula? Oke. Baik, Pak Kardisal. Pertama kali sudah pasti tadi ingat bahwa kita perlu tahu apa yang mau kita jalankan. Ya, kalau kita nggak tahu, nanti kita jadi coba-coba nih. Sesuatu yang coba-coba itu sesuatu yang kalau di Islam namanya subhat atau sesuatu yang keraguan, maka itu haram hukumnya gitu ya, mengarah ke haram. Jadi jangan. Jadi pastikan teman-teman tahu apa yang mau diambil, pelajari. Jadi ini salah satu kegagalan kebanyakan UKM adalah tidak mempelajari bisnis yang akan diambilnya. Nah, jadi kemudian ketika sudah dipelajari, pastikan bahwa teman-teman mampu untuk menjalankan. Nah, ini ingat, banyak saya mendampingi teman-teman di pensiun, ketika ditawarkan sebuah bisnis, uangnya itu mampu, dia pikir hanya membeli bisnis saja. Ingat teman-teman, bisnis ini tidak hanya pada saat mulai ya, tapi bagaimana teman-teman mempertahankannya ya. Pastikan ketika teman-teman bisa mendirikan bisnis, teman-teman juga bisa menjalankan dan mempertahankannya. Nah, ini penting, makanya teman-teman perlu bisnis plan, perlu ilmu gitu ya. Kalau yang penting minimal bisnis plan dulu, analisa, kemudian sembari menjalankannya, sembari menambah ilmunya. Ini penting banget teman-teman pahami apa produknya, siapa marketnya gitu ya. Jadi apakah ini betul-betul produknya itu
betul-betul produk yang keinginan pasar atau tidak, teman-teman perlu pahami lebih dalam. Jadi kenali bisnisnya, sekali lagi ta'aruf dengan bisnis gitu ya, sehingga teman-teman memahami dan bisa menguasai setiap ada risiko yang terjadi di dalamnya. Itu yang saran saya. Lanjut Mbak Evi. Oke, selanjutnya masih dikasih waktu? Masih Bu, buat pertanyaan terakhir ini dari Rizky Berlian. Oke, Mas Rizky ya, izin bertanya. Untuk bulan-bulan yang memiliki hari-hari besar seperti Lebaran, Natal, dan Tahun Baru, kita akan lebih mudah untuk berbisnis apapun itu, baik makanan, minuman, karena permintaan yang besar dari masyarakat. Yang jadi pertanyaan, bagaimana cara kita bisa terus menghidupkan dan mempertahankan bisnis? Oke, good. Bagus Mas Rizky pertanyaannya. Jadi ini masuk ke dalam tipe bisnis ya. Tipe bisnis teman-teman, ada yang bisnis itu namanya bisnis booming. Ya ini contohnya adalah bisnis teman-teman pebisnis yang hanya menjual di saat-saat tertentu. Ini banyak dari klien-klien kita yang awalnya adalah pebisnis booming awalnya, tapi sekarang menjadi bisnis yang established, benar-benar bisnis yang stabil sekarang. Kenapa? Karena tergantung teman-teman cukup nggak dengan hanya cuman booming di Lebaran ataupun Natal apa enggak. Sedangkan kita itu kebutuhan pribadinya, kebutuhan keluarga kan bulanan gitu. Mana bisa kita keluarga kita dikasih makan cuma setahun sekali gitu kan, setahun 2 kali kan nggak mungkin. Berarti teman-teman kan harus membuat bisnis tersebut menjadi bisnis yang stabil sehingga 12 bulan itu teman-teman memiliki omset dari bisnis tersebut seperti itu. Nah, contoh nih misalnya bisnis yang booming adalah bisnis makanan, kuliner ataupun bisnis fashion misalnya seperti itu. Maka dia akan mendapatkan omset yang baik di saat apa namanya Lebaran, tapi teman-teman juga perlu membuat strategi setelah Lebaran apa kebutuhan masyarakat tentang kuliner itu. Gitu. Jadi teman-teman harus paham market nih. Jadi apakah setelah Lebaran market itu nggak mau lagi dengan produk itu? Pertanyaannya, jika mau tapi mungkin nggak nastar lagi, apa? Oh dia maunya misalnya yang diperlukan setiap bulan apa? Oh kue basah, nah maka teman-teman wajib inovasi terhadap apa namanya produk-produknya sesuai dengan kebutuhan pasar seperti itu. Jadi teman-teman tidak hanya berpaku pada produk yang hanya laku setahun atau 2 tahun sekali, tapi teman-teman berpikir bahwa kok kuliner, berpikirlah pasar, apa yang dibutuhkan pasar setelah masa-masa tersebut selesai, sehingga teman-teman bisa mengatur strategi produk apa yang paling baik di bulan-bulan setiap bulan berikutnya. Bulan ini, di bulan ini, di bulan ini, bulan ini baiknya apa. Gitu teman-teman. Jadi pastikan fokus kepada pasar sehingga di bisnis tersebut kita bisa tahu apa yang diinginkan oleh pasar dan kita tetap berada pada bisnis yang stabil karena kita tetap mensuplai kebutuhan-kebutuhan pasar. Gitu Mas Rizky, mudah-mudahan bisnisnya stabil dan berkah. Amin. Terakhir satu lagi Mbak. Nah ini ya terakhir ya Mas Muhammad Amin ya. Oke, bagaimana orang mau menyisihkan uangnya untuk yayasan bergerak di bidang sosial? Nah kalau yayasan di bidang sosial, ini ada pertanyaan yang saya pengen tanyakan. Ini maksudnya pengaturan yayasan atau pengaturan keluarganya nih, gitu. Kalau di yayasan sendiri kan itu sudah harus ada pengaturan pengelolaan yayasannya sendiri ya. Nah tapi kalau bagaimana kita sebagai seorang personal atau keluarga ingin bersedekah gitu ya di yayasan, apakah seperti itu ya? Bagaimana orang mau menyisihkan uangnya untuk yayasan? Oke, tadi bahwa di pertama kita melakukan giving teman-teman ya, melakukan giving. Jadi boleh kalau dalam Muslim boleh 2,5% minimal. Jadi tetap lakukan teman-teman giving dari berapapun pendapatan kita, fokuslah pada prosentase. Jadi nggak usah berpikir, aduh kok saya dikit banget ya ngasihnya cuma 1.000 perak, nggak usah teman-teman. Karena ingat Allah tidak berhitung berapa jumlahnya, tapi Allah berhitung istiqomahnya kita dalam melakukan giving. Ya, jadi teman-teman pastikan giving tetap dilakukan, sosial tetap dilakukan dengan berpikir prosentase. Berapapun dana yang kita dapatkan, teman-teman tetap bisa melakukan giving kepada yayasan ataupun kepada siapapun yang teman-teman kehendaki. Itu ya. Kira-kira seperti itu Mbak Evi, saya balikan ke moderator. Baiklah, terima kasih untuk semua partisipan yang sudah bertanya.
Terima kasih untuk Ibu Reni sudah menjawab semua Sama-sama. pertanyaannya. Untuk acara selanjutnya itu kita akan membagikan door prize untuk peserta yang sudah bertanya. Nanti itu akan kita hubungin via WhatsApp. Dan terakhir kita akan sesi foto bersama. Sekarang aja ya Bu ya. Untuk teman-teman itu silakan berpose yang yang kameranya mau dihidupkan, silakan dihidupkan dulu kameranya. Saya akan foto. Di screen sudah akan dikirim. Hidupkan dulu semuanya. Mic-nya juga boleh kalau teman-teman mau dibuka. Pengen dengar suaranya saya. Masih semangat atau tidak teman-teman semuanya? Prabu Mulih, Palembang dan sekitarnya. Pengen ke sana lagi nih. Oke, sudah siap kah? Udah dibuka semua ya? Yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik semuanya? Bisa? Jika sudah? Sudah di screenshot. Sudah? Halaman pertama udah? Baiklah. Udah ya? Sip. Enggak, Bu. Cuman dipoto bersama aja. Oke. Baiklah, teman-teman. Kedengaran, Sir. Dari kesimpulan tersebut, bahwa rencanakan goals kita semaksimal mungkin. Dan jangan pernah menyerah jika goals kita mengalami rintangan. Karena walaupun goals kita belum tercapai di tahun ini, bisa saja Tuhan mengabulkannya di tahun berikutnya. Intinya, kita jangan pernah berhenti berusaha dan bermimpi untuk mencapai goals kita. Baiklah, untuk mengakhiri acara pada siang hari ini, saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, sampai ketemu lagi. Sukses dan berkah ya. Amin. Salam Pak Andri, Pak Murtado, dan teman-teman semua. Udah habis kalau Sudah. Sudah, Pak. Balik. Oh, Haji. Ibu Maya, aduh siapa Ibu Maya? Oh, di kantor udah. Ada nggak, Pak? Tak tahu. Tak tahu udah. Info ke B. Ibu Maya, ibu masih bisa? Mikro, baca lagi. Baca lagi. Ada nomornya, Pak. Kardisal. Oh. Selamat.